Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Siva Official. Siva akan mengupdate seputar sinopsis terpaksa menikahi tuan muda. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like atau share. Pagi itu Kinanti datang ke tempat rehab menjenguk Anita dan bertemu dengan Sandra. Tampak wajah Sandra muram, rupanya hasil tes kehamilannya negatif. Dia sangat sedih karena belum berhasil memberikan keturunan buat Denny suaminya. Kinanti menasehati Sandra untuk bersabar seperti yang dialaminya dulu saat menunggu kelahiran Nayaka. Sandra takut Denny selingkuh dan memang benar. Denny serius selingkuh dengan Stella. Bahkan, Stella menekan Denny segera menceraikan Sandra. Tapi Denny tidak mau karena Sandra kaya. Saat lagi meeting, Abi kaget karena tender proyeknya gagal. Dia marahin karyawannya yang bernama Firman yang kebetulan ditugaskan sebagai penanggung jawab proyek itu. Hari itu juga Firman disuruh buat laporan terbaru. Tiba-tiba, Firman dapat kabar, istrinya mau melahirkan dan didampinginya. Abi tidak mengizinkan Firman pulang. Abi ancam pecat Firman. Firman nekat pulang, Abi marah dan susul Firman. Namun niat awal mau marahin Firman, berubah saat tiba-tiba Abi lihat postingan seorang pengusaha yang dipuji-puji karyawannya. David kenal pengusaha itu yang bernama Pak Adrian. David malah ikut-ikutan muji. Sampai bikin Abi iri dan keki. Akhirnya, Abi suruh Kinan siap-siap jenguk istrinya Firman. Radit baru bangun dan sadar kalau Dinda sudah nggak ada di dekatnya. Radit langsung cari Dinda ke sana kemari. Dinda yang ketiduran di lubang, terkejut mendengar suara Radit. Tapi beruntung Radit nggak temukan Dinda. Radit malah cari Dinda di rumah Dinda, tapi malah dikejar warga karena tahu Radit itu buronan. Reno terkejut karena tiba-tiba Ana nyusul ke resort. Reno pun jadi panik karena berusaha sembunyikan Ana dari Natasha, begitu juga sebaliknya. Namun pada akhirnya Natasha tahu kalau Ana ada di resort itu. Natasha pun mulai bertingkah gangguin Reno biar tinggalkan Ana sendirian di kamar. Herman mulai hitung-hitung keuntungan sebagai broker investasi. Dia merasa bonus dia udah besar apalagi kemarin sudah setor uang investasinya Togar senilai Rp1 M. Namun saat dia mau minta bonusnya, Sofyan nggak bisa dihubungi, kantornya pun disegel karena ketahuan menjalankan bisnis investasi bodong. Herman pun syok dan mulai ketar-ketir. Togar pun tahu berita itu, dia segera datangi Herman. Dia paksa Herman untuk kembalikan uangnya, atau Herman disuruh jualin resortnya yang bernilai 5 miliar rupiah ke Abi, karena Togar tahu bahwa Herman punya menantu konglomerat. David akhirnya bisa melihat kembali data-data yang sudah terhapus dari HP-nya Amanda. Dan dari sanalah David tahu bahwa Amanda yang sembunyikan Nayaka selama ini. Tanpa pikir lagi,
David langsung datangi Amanda dan mau seret Amanda ke penjara. Tapi, Amanda pintar ngelak. Dia bilang kalau bukti David kurang kuat. Bisa aja itu Amanda yang lain. Lagi pula nggak ada sidik jari dia di HP itu. David pun nggak bisa debat, dengan terpaksa dia melepaskan Amanda. Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda, F186, Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022.